sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku.
Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita telah masuk di tahun yang baru, di tahun 2024. Dan kita pun telah meninggalkan tahun 2023 dengan begitu banyak kenangan, pencapaian-pencapaian dalam berbagai hal. Berbagai pergumulan kehidupan yang kita hadapi, dan juga persoalan masalah yang silih berganti datang mengisi, mewarnai kehidupan setiap kita semua. Di tahun yang baru, tahun 2024 ini, kita harus percaya, meyakini bahwa Tuhan akan terus menyertai kita, setiap anak-anaknya, dan membawa kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Dan juga mengalami pelipat gandaan dalam setiap karya-karya Tuhan dan dalam setiap usaha-usaha kita. Dan juga mujizat, perbuatan-perbuatan Allah yang besar juga diwujudkan dalam setiap proses hidup setiap kita semua sebagai orang percaya. Renungan kita di tahun yang baru ini terambil dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan kata sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebuah perkataan mengandung janji, komitmen Tuhan dalam kedaulatannya untuk memberikan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tahu bahwa pasal ini berbicara tentang kisah persiapan perjalanan Yosua dalam memimpin suatu bangsa yang besar. Bangsa pilihan Tuhan, umat perjanjiannya antara Tuhan dengan nenek moyang Yosua, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidaklah mudah bagi Yosua untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Setelah Musa memberikan tongkat kepemimpinan kepada Yosua, Yosua tahu bahwa yang dihadapi dan yang dilihat pada saat itu tentulah hal yang tidak mudah. Realita hidup yang ada pada saat itu tidaklah mungkin dapat terjadi bagi Yosua untuk melihat atau menerima, merasakan dan mendapatkan apa yang Yosua inginkan. Tetapi dalam keberadaannya yang sedemikian sulit dan menegangkan serta mengkhawatirkan dan juga sepertinya tidak mungkin, Tuhan memberikan kepada Yosua suatu peneguhan, konfirmasi tentang apa yang harus dia lakukan. Perhatikan kata, janganlah engkau lupa. Masalah selalu membuat kita lupa kepada siapa kita berserah. Masalah atau pergumulan hidup terkadang membuat kita menjadi lupa bahwa ada Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan dan kelegaan. Persoalan dan beban hidup seringnya menarik diri kita untuk menjadi lupa bahwa ada pribadi Tuhan yang setia selalu mendampingi setiap kita semua. Kenikmatan atau kenyamanan hidup seringnya membuat kita menjadi pribadi yang lupa diri atau lupa daratan, bahwa semua yang datang kepada kita hanyalah sifatnya sementara. Dan Tuhan titipkan hal itu kepada kita untuk kita dapat bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, entah mengapa kebanyakan dari kita menjadi pribadi yang suka lupa dan melupakan tentang penyertaan Tuhan. Sesungguhnya dengan sangat gamblang dan sederhana Tuhan katakan, bila kita ingin berhasil dan beruntung di tahun 2024 ini, maka jangan lupa memperkatakan dan merenungkan kitab firman Tuhan, kebenaran, siang dan malam. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, hal yang sangat simpel dan mudah, terkadang kita sulit untuk melakukannya.
dan kita lupa untuk menjalaninya. Perhatikan, ada seorang penulis dengan karya-karya buku-bukunya yang bagus. Dikatakan Tuhan tidak akan membawamu dalam garis lurus. Ada tikungan dan belokan. Ini mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan dan kehancuran adalah sebuah bagian dari rencana Tuhan. Seorang penulis buku yang bernama Joel Osteen. Seringnya masalah, persoalan, pergumulan, dan juga tekanan hidup yang kita hadapi jauh-jauh lebih besar dari apa yang Tuhan janjikan bagi kita dan yang bisa kita alami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, setidaknya ada 2 poin dalam kita menggapai dan meraih setiap janji Tuhan di tahun yang baru ini. Poin yang pertama, tetap meneguhkan hati, menguatkan hati, memiliki pendirian yang kuat, memiliki keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Tidak mudah diombang-ambingkan. Jangan bimbang dengan segala sesuatu yang ada. Dan jangan mudah menyerah ataupun berkompromi dengan situasi yang engkau hadapi. Selama kita ada hidup, kita akan menghadapi masalah. Tetapi kalau kita melayani Tuhan, maka Tuhan yang akan memecahkan setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi. Karena kalau kita melayani bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan terlibat dan akan menolong setiap kita untuk memecahkan setiap masalah yang kita hadapi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah kita setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Permasalahan yang silih berganti terkadang membuat kita berkecil hati dan tak lagi semangat. Apabila kita sudah berusaha keras untuk menyelesaikan masalah, namun seakan-akan masalah tak pernah berakhir. Tuhan kita tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, maupun yang akan datang, Tuhan selalu setia mendampingi kita sebagai umat-Nya. Apapun yang akan kita hadapi di tahun 2024 ini, tetaplah mempercayakan Tuhan sanggup dan mampu melakukan apa yang Dia kehendaki terjadi dalam kehidupan setiap kita. Apabila kita meneguhkan hati dan kuat dalam firman, maka satu persatu masalah dapat kita pecahkan bersama dengan Tuhan. Dan ada keajaiban demi keajaiban dalam keterlibatan Tuhan atas hidup setiap kita semua. Pada poin yang kedua, dalam kita menghadapi di tahun yang baru ini, yang kedua, yaitu selalu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Saya ulang, Bapak Ibu, selalu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan mengatakan, Matthew Hagee berkata, jangan bergantung pada manusia karena mereka berubah seperti angin. Bergantung pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk mentaati firman-Nya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, yang tidak dapat memungkiri keberadaannya dan yang tidak akan memungkiri setiap janji-janjinya atas kehidupan setiap kita semua. Bila mana kita setia terus bergantung kepada Tuhan, yang terjadi Tuhan akan membuka jalan. Kalau kita setia senantiasa bergantung kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberi arahan serta memampukan kita berhadapan dengan setiap persoalan dan penderitaan. Bila mana kita menaruhkan harapan sepenuhnya kepada Tuhan, dengan kita bergantung hidup kita kepada Tuhan di tahun ini,
yang terjadi Bapak Ibu, Tuhan akan menyertai kita dengan firman-Nya dan setia untuk selalu menepatinya. Saya ingin mengajak setiap kita semua Bapak Ibu, dimanapun saudara berada yang mendengarkan renungan khotbah ini, ambil komitmen dan ambil sikap yang serius kepada Tuhan. Pastikan saudara berada dalam kasih setia Tuhan dan hadapi setiap proses dengan percaya Tuhan sanggup dan mampu menguatkan kita dan memberikan kemenangan bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, perjalanan kita di tahun 2024 ini dan tahun-tahun yang ada di depan kita, bila mana kita sepenuhnya hati kita percaya kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, niscaya perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar, Maha Kudus dan Maha Mulia. Engkau Allah kami yang sanggup dan dapat melakukan berbagai perkara dahsyat dalam kehidupan kami. Kalau Engkau telah menyertai kami di tahun-tahun yang telah kami lewati, dan kami telah mengakhiri tahun 2003 dengan melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada begitu banyak perkara yang terjadi dalam hidup kami, dan kami ketahui dan kami boleh pastikan bahwa di tahun-tahun yang lalu, di tahun 2003 kemarin, Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak membiarkan kami. Karena kami melihat ada tangan kuat kuasa Tuhan menyertai kami, menompang kami, menolong kami, memberikan kepada kami kemampuan dan kelegaan serta penghiburan atas kehidupan kami. Dan di tahun yang baru ini Tuhan, di tahun 2024 ini, kami percaya kasih setia Tuhan terus mendampingi setiap kami, menompang kami, dan memberikan arahan atas hidup kami. Melihat akan kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kami, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kemenangan, dan ada perubahan yang terjadi dalam hidup kami, dan ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau taat kepada Tuhan, kami mau setia kepada Tuhan, kami tidak mau mundur, kami tidak mau meninggalkan segala hal yang baik yang sudah terjadi dalam hidup kami, tetapi kami akan semakin lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami mau mendorong hidup kami dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap